Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasan light novel dari komik Magic Emperor. Nah, sebelum kita mulai, gua mau ngucapin dulu selamat menunaikan ibadah puasa untuk rekan-rekan semua yang saat ini tengah berpuasa. Ya, semoga semuanya bisa lancar, bisa puasa dengan penuh tanpa kendala suatu apapun. Ya, semoga doa-doanya bisa terkabul juga, barokahnya bisa kembali ke kita semua. Oke, langsung aja kita akan lanjutkan lagi untuk spoileran part 23, yang mana ini dari bab 213 sampai dengan 216. Ya, kemarin di part 22 kita sudah mendengarkan perjuangan Zolfan untuk mendapatkan dua tetua baru untuk klan Luo. Nah, kali ini kita akan lihat pengadilan dari ketiga pilar oleh sang kaisar sendiri. Nanti seperti apa yang akan terjadi, kita dengarkan langsung. Dan sebelum itu gue ucapin terima kasih untuk abang-abang semua yang sudah mau sedikit berdonasi buat Mimin, memberikan semangat kepada Mimin untuk bisa beli kuota, beli makan, ngabuburit, segala macam. Thank you banget. Oh iya, sebelum itu jangan lupa aktifkan VPN-nya buat Amerika Serikat atau Inggris atau Swiss gitu ya, karena biar Mimin bisa gajian tiap bulan dari YouTube. Dan satu lagi, VPN-nya dipakai buat channel ini aja, nggak usah dipakai untuk nonton yang lain-lain ya, ingat puasa. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah 3 jam, Qiu Yanhai dan Zui King membuka mata mereka lagi. Tubuh mereka telah pulih dan sekarang 90% luka dari mereka itu sudah menghilang. Ya, ini setelah mereka berdua itu dikasih obat oleh si Zolfan itu sendiri. Zui King kini sudah kembali ke penampilan awalnya, yaitu cewek muda ya, berkisaran 17 hingga 18 tahun seperti itu. Melihat ini, Zolfan dan juga Li Jingtian tampak tersenyum. Setelah itu, Zolfan pun tertawa. Dia berkata, "Luka kalian sudah hampir sembuh total, saatnya kita kembali ke rumah," katanya. Mendengar Zolfan, secara refleks mereka berdua tampak mundur, seolah-olah ada kengerian yang mereka rasakan dari kata-kata Zolfan itu. Zolfan melihat mereka sambil tersenyum lalu berkata, "Kalian tidak perlu takut ataupun waspada padaku. Sekarang kita semua adalah keluarga, kan?" Zolfan menoleh ke arah Zui King, lalu kemudian dia berkata lagi, "Kakak, apakah kamu sudah melupakan saudaramu ini? Bukankah kita bersaudara dan aku adalah adikmu yang sejati, kan?" Zui King tampak gemetaran. Dia buru-buru bersembunyi di balik Qiu Yanhai. Tingkahnya itu seperti anak kecil yang ketakutan kalau bertemu dengan orang yang baru dan menakutkan. Zui King kemudian mengertakkan gigi dan berkata, "Bah, siapa saudara perempuanmu? Sebelumnya mataku dibutakan oleh penampilanmu yang polos, tapi sekarang aku tahu kalau ada jiwa iblis di dalam tubuhmu. Jangan dekati aku," kata Zui King dengan marah. Ketika Zolfan mendengar ini, terlihat wajahnya berubah menjadi marah. Qiu Yanhai menyadari ini dan buru-buru dia berkata, "Steward Zuo, mohon tetap tenang. Pikiran istriku saat ini masih belum terbuka. Tolong jangan marah padanya." Zolfan kemudian berkata dengan dingin, "Baiklah, mari kita lupakan ini. Tapi ingat, nyawa kalian berdua ada di tanganku. Jika kalian menjadi temanku, maka kalian bebas melakukan apapun. Tapi jika kalian menganggapku sebagai musuh, aku pun bisa menganggap kalian sebagai musuh. Camkan itu. Dan sekarang ayo kita pergi." Setelah itu Zolfan berbalik dan sayap di punggungnya pun muncul, lalu dia melesat ke udara. Sebelum mereka pergi, Li Jingtian di sana menjelaskan beberapa kondisi yang ada di klan Luo kepada mereka berdua, termasuk juga karakter-karakter dari setiap orang yang ada di sana. Setelah itu, ketiganya pun bergegas dan menyusul Zolfan. Oke, kita akan berpindah ke tempat yang cukup jauh, tapi sebelum itu ada sedikit attention bahwa di sini sedang hujan bor. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada suara hujan masuk, anggap aja backsound ya. Selama nggak terlalu deras, Ane akan tetap gas karena ini sudah siang banget, udah hampir sore malah. Oke, lanjut. Di sisi lain,
Zantian bersama dengan kelima putranya serta semua pasukannya telah sampai di depan pintu gerbang ibu kota kekaisaran. Dengan cepat, ini menarik perhatian dari semua orang yang ada di sana. Seorang prajurit kemudian berlari. "Yang mulia, Menteri Dugu telah sampai dan hendak melapor." Kaisar pun kemudian berkata, "Bawa dia kemari." Saat ini di dalam istana emas, Kaisar tampak duduk tegak di singgasananya, dan di sebelahnya saat ini berdiri Tuan Sima yang sering bermain catur dengannya. Tak lama kemudian, Zantian ke ruangan itu. Dia kemudian membungkuk dan berkata, "Salam yang mulia, semoga yang mulia senantiasa panjang umur. Menteri Dugu datang untuk melapor." "Menteri Dugu telah berjalan ribuan mil untuk kembali. Tolong segeralah bangun," kata Kaisar. Kemudian dia melanjutkan kata-katanya, "Menteri Dugu, bagaimana situasi di kota Wingge sekarang? Tolong jelaskan." Zantian mengangguk dan kemudian dia menghela nafas. Dia kemudian membuka mulutnya dan berkata, "Situasinya tidak berjalan sesuai dengan perintah Kaisar. Saat kami datang ke sana, semuanya sudah terlambat. Kota Wingge sudah diratakan oleh tanah dan banyak sekali penduduk yang meninggal, bahkan sampai 100.000 orang." Kaisar tampak terkejut mendengar laporan ini. Kemudian Kaisar berkata, "Menteri, keluarga Luo itu hanya keluarga kelas 3, jadi mana mungkin mereka bisa memiliki 100.000 anggota keluarga?" Kemudian Kaisar melanjutkan, "Apa Menteri melihat sendiri kejadian itu?" "Oh, tidak. Itu adalah laporan yang diberikan oleh kepala pelayan keluarga Luo. Awalnya saya juga mengira bahwa itu aneh." Zantian tampak terdiam setelah mengatakan itu. Kaisar kemudian bertanya, "Apa kepala pelayan Zuo lah yang mengatakan itu semua?" Zantian tampak mengepalkan tangannya dan kemudian dia berkata, "Benar yang mulia, yang memberi laporan itu adalah pelayan Zuo. Namun meskipun begitu mereka memang mengalami banyak kerugian. Bangunan-bangunan di sana tampak hancur dan bahkan mereka kehilangan kepala keluarga mereka." Kaisar tampak memegang kepalanya dan mendesah pelan. Dia kemudian berkata, "Menteri, kepala keluarga Luo itu sudah meninggal 3 tahun lalu." "Apa?" Zantian tampak sangat terkejut. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pipinya pun mulai memerah. Baru kali ini dia ditipu habis-habisan oleh seorang bocah. Di dalam hati Zantian, dia tampak mengutuk dan berkata, "Zofan, Yunhai, tunggu kalian berdua," gumamnya di dalam hati. Zantian hanya bisa menahan malu dan menggertakkan gigi di depan Kaisar. Melihat ini, Kaisar menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, "Lupakan, tidak perlu memperpanjang masalah ini. Katakan lagi apa yang terjadi pada klan Luo sekarang." Zantian menunduk dan menggelengkan kepalanya. Dia tampak sangat malu sekarang. Kaisar pun kasihan pada Zantian. Kemudian dia berkata, "Baiklah, lupakan saja itu. Aku mau bertanya hal yang lain. Bagaimana sekarang keadaan Luo Yuncang dan Luo Yunhai, kedua saudara dari keluarga Luo itu?" Zantian kemudian menjawabnya dengan cepat, "Kalau mereka berdua, mereka saat ini baik-baik saja. Bahkan tidak ada satupun luka pada mereka." Setelah itu Kaisar menanyakan satu persatu keadaan anggota keluarga Luo dan Zantian pun menjawabnya. Kemudian Kaisar mengangguk lalu berkata lagi, "Baguslah kalau begitu. Karena mereka baik-baik saja artinya keluarga Luo tidak menderita banyak korban. Tapi ini benar-benar luar biasa. Bahkan mereka bisa mengatasi beberapa tetua gerbang kekaisaran dan juga orang-orang dari lembah neraka. Mereka bisa bertahan bahkan tanpa luka yang parah. Ini benar-benar luar biasa." Zantian kemudian berkata, "Yang mulia, itu mungkin karena di sana ada 4 formasi tingkat 5 yang melindungi kota dan menyelubungi seluruh gunung. Akan sangat sulit untuk seorang ahli biasa untuk bisa menerobos formasi itu." Tentu ini membuat Kaisar semakin terkejut. Kaisar kemudian memandang Tuan Sima yang ada di sebelahnya. Dia kemudian berseru, "Zofan, memang anak ini benar-benar mengejutkan. Meski aku sudah mendengar dia mengatur sebuah formasi, tak aku sangka dia bisa membuat formasi tingkat 5 bahkan sejumlah 4 biji." "Apa? Formasi itu milik Zofan?" Zantian tampak terkejut setelah mendengar kata-kata dari Kaisar, karena dia tahu kalau formasi itu adalah peninggalan dari kepala keluarga Luo yang sebelumnya.
Ternyata kali ini dia juga ditipu bahwa array itu sebenarnya adalah milik Suovan itu sendiri. Melihat Zantian yang sepertinya tidak tahu apapun, Kaisar kemudian berkata, keluarga Luo telah hancur 3 tahun yang lalu dan kepala keluarga mereka pun meninggal karena penyerangan itu. Keluarga Luo hanya tersisa 2 bersaudara itu. Kemudian seorang pelayan yaitu Zovan dan juga pemimpin penjaga yaitu Panggi. Setelah itu pelayan Zovan-lah yang menjadi tulang punggung dari keluarga dan menjaga semua orang hingga sekarang. Setelah itu Kaisar juga menceritakan semua yang telah dilakukan oleh Zovan termasuk kejadian di Menara Huayu. Setelah menyelesaikan ceritanya, Kaisar pun tampak menghela nafas. Dia kemudian berkata, anak ini memang memiliki bakat yang sangat langka, tapi sayang sekali dia adalah pembuat onar. Ini benar-benar membuatku menyukainya sekaligus membencinya. Entah ini akan menjadi berkah atau malah kutukan bagi keluarga Luo dan kekaisaran di masa depan. Zantian sekarang tampak seperti orang bodoh setelah mendengar semua cerita ini. Dia tidak lagi bisa mempercayai Zovan setelah kejadian ini. Zantian kemudian teringat sesuatu, lalu ekspresinya pun berubah menjadi sedikit ragu-ragu dan dia kemudian menyerahkan sebuah plakat kepada Kaisar. Yang mulia, ini adalah barang bukti bahwa ketiga pilar hendak menyerang keluarga Luo. Mohon berikan keputusan Anda. Mata Kaisar tampak berbinar. Dia kemudian berkata, bagus sekali. Dengan bukti ini aku bisa mengurus mereka. Tapi, Menteri, apa Anda juga melihat kalau gerbang kekaisaran ikut campur dalam masalah ini? Zantian menggelengkan kepalanya dan mengatakan, saya telah melihat ke-6 patriark dari ke-7 pilar, namun saya tidak melihat seorang pun dari gerbang kekaisaran. Kaisar tampak sedikit marah. Dia kemudian berkata, sungguh sepupuku itu benar-benar bisa bersembunyi dengan baik. Tapi lihat saja, kali ini akan kugunakan ketiga pilar ini untuk menunjukkan pada dunia siapalah yang berkuasa di sini. Tampak kobaran api keluar dari mata Kaisar. Lembah neraka yang selalu diselimuti oleh kabut dingin sepanjang tahun, tapi hari ini cuaca di sana tampak sangat cerah. Kabut pun terlihat memudar. Tapi meski suasana yang cerah itu tidak membuat hati orang-orang yang ada di sana menjadi cerah juga. Di dalam sebuah ruangan, terlihat Ye Wangsan duduk di kursi utama dengan ekspresi yang sangat muram. Di sampingnya sekarang ada penatua Guzong. Di hadapan mereka terdapat jajaran kursi tempat para tetua biasanya duduk. Namun, dari 12 kursi sekarang sudah banyak kursi yang terlihat kosong. Melihat kursi-kursi yang kosong ini membuat jantung semua orang yang ada di dalam sana itu menjadi berdebar-debar. Sudah hampir 2 tahun sejak kematian tetua ke-7 lembah neraka, dan sampai sekarang masih belum ada seorang pun yang bisa menggantikan posisinya. Mereka semua meratap sekaligus mengutuk di dalam hati mereka yang terdalam. Semua ini adalah kelakuan dari Zovan, karena bajingan itu lembah neraka jatuh ke dalam neraka yang mengerikan. Karena ulahnya, dari 12 tetua kini hanya tersisa 6 tetua dan yang satu pun cacat. Ini adalah titik terendah dari lembah neraka sepanjang mereka didirikan hingga saat ini. Kehilangan begitu banyak tetua dalam kurun waktu yang berdekatan, ini memberikan pukulan telak bagi mereka. Mungkin sekarang mereka menjadi salah satu pilar yang terlemah dari ke-7 pilar lainnya. Ye Wangsan tampak menggebrak meja. Semakin dia memikirkan ini, semakin dia ingin menjadi marah. Dia ingin mengejar Zovan, tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Bahkan Kaisar sendiri meminta Menteri Dugu untuk menjaga klan Luo. Semuanya semakin jauh dari kendali mereka saat ini. Semua tetua yang ada di sana pun menjadi semakin muram. Melihat kepala keluarga mereka yang menjadi semakin gila, mereka pun menjadi tidak tega. Sekarang mereka harus mengambil tindakan, meski nyawa mereka akan menjadi taruhan. Semuanya pun satu pemikiran, mereka harus membunuh Zovan untuk membalaskan dendam dari saudara-saudara mereka yang telah mati. Setelah itu, mereka semua tampak berdiri dan berniat untuk berangkat menuju klan Luo. Tiba-tiba terdengar suara seruling.
dan gelombang energi yang dahsyat tampak menerpa ruangan itu. Semua orang keluar dan melihat sumber suara itu, namun wajah mereka pun menjadi muram seketika. Salah satu tetua tampak gemetaran dan dia berkata, "Tunggu, ini penjaga naga, Fang Qiubai." Tetua kelima melihat ke sekeliling dan dia berkata, "Apa sih sebenarnya mau dilakukan oleh Dewa Pedang Yu Xiao di sini?" Ye Wangshan dan yang lainnya menghela nafas panjang. Dapat dilihat, wajah mereka saat ini terlihat benar-benar suram. Suara seruling tiba-tiba berhenti. Fang Qiubai menoleh dan melihat semua orang. Dengan auranya yang dingin, dia kemudian berkata, "Aku kemari atas perintah dari Kaisar. Kalian tidak perlu bingung." Ye Wangshan tampak merenung sedikit dan kemudian dia tampak memaki di dalam hati. Ye Wangshan memberanikan diri lalu dia berkata, "Tuan Fang telah datang jauh-jauh. Ada urusan apa sebenarnya Anda kemari? Kami saat ini sedang tidak bisa menerima tamu. Dan kami juga adalah salah satu pilar kekaisaran. Karena itu kami berhak untuk melarang orang yang tidak kami kehendaki memasuki teritori kami. Mohon kerendahan hati Tuan Fang untuk mundur hari ini." Para tetua sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ye Wangshan. Mereka masihlah pilar kekaisaran, jadi tidak seharusnya ada orang yang bisa masuk dengan seenaknya, meskipun itu perintah dari kaisar sendiri. Lalu tiba-tiba saat semua orang sedang memikirkan itu, terjadilah sebuah ledakan yang sangat besar. Ledakan itu menggema di seluruh tempat itu dan membuat para tetua seolah kehilangan jiwa mereka. Sekarang wajah mereka tampak pucat setelah melihat apa yang ada di hadapan mereka. Mereka bisa melihat sebuah pemandangan yang sangat luar biasa, di mana pegunungan yang tepat berada di hadapan aula lembah neraka kini hilang dalam sekejap. Fang Qiubai tampak memegang serulingnya sambil merentangkan tangannya. Ya, ini kayak orang yang habis menebaskan pedangnya secara horizontal gitulah. Fang Qiubai kemudian membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, "Semuanya pergi dari sini. Hanya kepala keluarga yang diizinkan untuk tetap tinggal di sini." Begitu suara itu jatuh, semua orang tampak menjadi pucat pasi dan segera meninggalkan tempat itu. Kini hanya tinggal Ye Wangshan seorang diri. Wajahnya pun tampak pucat karena ketakutan. Lalu tiba-tiba seorang laki-laki tua muncul di tempat itu. Dia adalah pelindung dari lembah neraka yang dikenal dengan nama Tugu. Ye Wangshan berseru, "Oh sesepuh, terima kasih Anda sudah keluar dan membantu saya." Orang tua itu melambaikan tangannya. Dia kemudian berkata, "Sepertinya kamu sudah membuat masalah yang cukup merepotkan. Sekarang pergilah ke ibu kota, kekaisaran dan temui kaisar. Minta maaflah akan semua kesalahan yang telah kau timbulkan. Kamu harus ingat untuk kedepannya, meski kaisar itu tidak terlalu kuat, tapi kelima penjaga naga itu seperti binatang buas. Kamu tidak boleh sama sekali memprovokasi mereka." Ye Wangshan segera mengangguk. Wajahnya tampak sedih seolah dia ingin menangis. Fang Qiubai yang melihat kedatangan laki-laki ini memutuskan untuk tidak bertindak lebih jauh. Lagi pula perintah kaisar itu hanya membawa kepala keluarga untuk menemui kaisar dan juga memberi mereka sedikit pelajaran. Setelah itu semua selesai, maka dia tidak perlu bertindak lagi. Lalu kedua laki-laki ini pun pergi dari tempat itu. 7 hari kemudian, Ye Wangshan tiba di ibu kota kekaisaran. Seorang wanita cantik membimbing dia menuju ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan kaisar. Saat ini, dia memasuki sebuah ruangan. Dia melihat bahwa di sana ternyata sudah ada Yan Bogong dan juga Lin Rufeng. Melihat Ye Wangshan datang, kedua orang ini tampak tersenyum pahit. Mereka bertiga kemudian duduk di bangku yang sama dan duduk dengan wajah yang muram. Ye Wangshan kemudian membuka mulut. "Patriark Lin, siapa yang pergi dan datang di Merry Woods?" Lin Rufeng tampak sangat sedih. Dia hanya bisa mendesah, lalu kemudian dia berkata, "Itu adalah Tuan Sima." "Hah? Orang tua itu? Dia adalah orang yang sering bermain catur dengan kaisar. Dari kelima penjaga naga, dia adalah orang yang memiliki temperamen paling baik. Kalian sangatlah beruntung.
Sedangkan lembah nerakaku didatangi oleh Fang Guibai, dan dalam sekali tebasan serulingnya, pegunungan yang ada di lembah neraka rata dalam sekejap. "Hah? Apa kau pikir kami lebih baik?" kata Lin Rongfeng sambil memasang muka yang masam. Dia kemudian melanjutkan, "Tuan Sima datang ke wilayah kami tanpa mengatakan apapun. Dia hanya membawa beberapa bidak catur di tangannya. Lalu saat dia melemparkan beberapa bidaknya, hutan kami tiba-tiba menjadi liar dan semuanya hancur. Sekarang kota-kota kami terlihat seperti beberapa ratus tahun lalu sebelum ditinggali. Tanganku bahkan masih gemetaran ketika mengingat kejadian ini. Apa kau pikir orang tua itu masih seorang manusia?" kata Lin Rongfeng tampak menangis dan dengan wajah yang masam. Kemudian Yan Bagong tiba-tiba menyahut, "Kalian masih lebih baik daripada istana Raja Obatku. Orang yang dikirim ke tempat kami adalah binatang. Dia menghancurkan seluruh kota tanpa belas kasih sedikit pun. Dia benar-benar binatang." Setelah itu Yan Bagong terus mengatakan kalau orang itu adalah binatang seperti orang yang sedang depresi. "Apa? Bahkan istana Raja Obat? Mungkinkah orang itu adalah..." Sebelum Yan Bagong berbicara, mereka bisa menebak siapa yang dimaksud oleh Yan Bagong. Ekspresi ketakutan terpancar dari kedua patriark ini. Kemudian mereka sepakat kalau istana Raja Obat itu yang paling bernasib sial. Mereka bertiga kini tampak meratapi nasib mereka. Setelah menunggu beberapa waktu, tiba-tiba seorang penjaga datang. Dia kemudian berkata, "Ketiga patriark, Yang Mulia memanggil Anda bertiga." Ketiganya saling memandang dan hanya bisa menghela nafas. Kemudian mereka pergi mengikuti penjaga itu. Langkah demi langkah semakin terasa berat. Jantung mereka pun semakin berpacu karena hal ini. Akhirnya sampailah mereka di aula istana. Di tengah tempat itu terlihat kaisar sedang duduk di singgasananya. Sehingga mereka bertiga pun segera berlutut dan memberi salam pada kaisar. Kaisar kemudian membuka mulutnya dan berkata, "Kalian bertiga, apa kalian tahu kenapa aku meminta kalian datang kemari?" Kata-kata yang disampaikan oleh kaisar ini seolah-olah menampar wajah mereka. Tapi kemudian mereka pura-pura tidak tahu. "Yang Mulia, kami benar-benar tidak tahu," kata mereka bertiga dengan wajah yang suram. Kaisar melemparkan 3 buah slip giok dan berkata, "Kalian tidak tahu? Maka jelaskan apa yang dimaksud dari ketiga slip giok ini." Mereka tidak berani berbicara sepatah kata pun. Ketakutan menerpa mereka dan hanya bisa menelan ludah saat kaisar menatap mereka dengan penuh amarah. Kaisar kembali berkata, "Jelaskan apa maksud dari ketiga slip giok itu. Bukankah aku memerintahkan pada seluruh pilar untuk tidak menyentuh klan Duo ataupun memasuki kota Wingkish? Apa kalian memang ingin menentang kekaisaran?" Ketiganya gemetar ketakutan. Mereka segera bersujud dan memohon ampun. Ini adalah pertama kalinya patriark dari ke-7 pilar itu berlutut dan memohon seperti ini. Kaisar tampak menatap mereka bertiga. Namun sebenarnya di dalam hati dia merasa sangat gembira. Karena untuk pertama kalinya dia bisa membuat patriark dari pilar-pilar itu bersujud di hadapannya. Kaisar kemudian menatap mereka dan berkata sekali lagi, "Di masa lalu leluhur kalian telah menjadi pahlawan dan membela kekaisaran. Mereka ikut mengambil bagian dalam membangun kekaisaran ini. Jika aku tidak mengingat itu semua, pasti hari ini seluruh keluarga kalian sudah kuratakan dengan tanah. Tapi mengingat akan semua jasa keluarga kalian, aku akan memberikan kalian sedikit keringanan untuk kali ini. Tapi hanya untuk kali ini." Begitu kaisar menyelesaikan kata-katanya, patriark dari ketiga pilar itu tampak sangat bahagia. Wajah mereka yang suram kini berubah menjadi sedikit lebih cerah. Namun, Dugu Santian kemudian dia berteriak dari samping, "Kalau begitu katakan siapa yang menyuruh kalian?" Rona kebahagiaan di wajah mereka kini pudar karena pertanyaan ini. Tampak keringat membasahi seluruh tubuh mereka setelah mereka memikirkan itu. Andai saja mereka bertiga tidak mengikuti perintah dari Huang Putian Yuan, saat ini mereka pasti masih bisa bernafas dengan lega dan tidak berakhir mengenaskan seperti ini. Tapi mereka bertiga juga benar-benar di ujung tanduk.
Di sini mereka terancam akan amarah dari kaisar, namun jika mereka mengatakan kalau gerbang kekaisaran itu adalah dalang semuanya, maka itu juga akan berakhir pada kematian dan kehancuran bagi klan mereka. Bibir mereka tampak gemetaran dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Santian kemudian membuka mulutnya dan membentak sekali lagi, "Katakan siapa?" Bentakan itu diiringi dengan energi spiritual yang sangat luar biasa sekaligus memberikan tekanan kepada ketiga patriark itu. Saat semua orang di situ semakin tertekan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berjalan masuk ke dalam ruangan itu. Patriark Gerbang Kekaisaran Huang Putianyuan dan Perdana Menteri Suge Changfeng datang menemui Yang Mulia. Tampak semua orang di sana dibuat terkejut akan kedatangan dua orang ini. Ini adalah saat yang sangat penting dan kedatangan mereka benar-benar membawa dampak yang sangat besar. Belum lagi kedatangan dari Huang Putianyuan itu tidaklah sendiri. Dia saat ini datang bersama dengan Suge Changfeng. Ini adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Ketiga patriark yang sedang diadili itu tampak menghela nafas lega setelah melihat hal ini. Lalu Tuan Sima pun berkata, harimau ganas ini akhirnya memutuskan untuk keluar dari gunungnya. Setelah itu terlihat juga dua orang yang menyusul di belakang Huang Putianyuan. Itu adalah Leng Wuchang dan yang lainnya adalah seorang pria tua berambut abu-abu. Kedatangan orang ini bahkan membuat Tuan Sima tampak terkejut. Kenapa? Karena orang ini adalah pelindung dari gerbang kekaisaran yaitu Wang Pu Fenglei, yang mana dia juga datang ke sini hari ini. Mata Tuan Sima semakin menajam saat dia merasakan kalau saat ini Wang Pu Fenglei itu sudah mencapai puncak dari ranah visi dewa. Dalam hal kultivasi, dia bahkan setara dengan kelima penjaga naga. Sekarang Tuan Sima dan yang lainnya menjadi semakin waspada. Lalu tiba-tiba terdengar suara, "Oh, ketiga patriark dari ketujuh pilar. Kenapa Anda bertiga berlutut seperti ini? Tolong segera bangun." Sejak dahulu keluarga kekaisaran dan ketujuh pilar itu duduk di kursi yang sama tinggi. Jadi Anda tidak perlu berlutut seperti ini. Jika Anda bertiga melakukan ini, maka akan ada banyak orang yang berpikir kalau saat ini Yang Mulia sedang mencoba menekan ketiga pilar. Jadi mohon untuk Anda bertiga segera berdiri. Setelah mengatakan itu, Suge Changfeng tampak menghampiri ketiga patriark itu. Mendengar ini, darah kaisar tentu saja memanas. Dia tampak sangat marah saat ini, namun dia tidak bisa melakukan apapun dan harus tetap bersikap tenang. Dengan ini, Suge Changfeng bisa dengan mudah menghancurkan momentum yang telah dibangun oleh kaisar. Ketakutan dari ketiga patriark pun kini perlahan semakin memudar. Lalu kemudian kaisar berkata, "Seperti yang diharapkan dari Suge Changfeng, Anda benar-benar bisa memahami semua situasi ini." Namun kaisar kemudian berkata sekali lagi sambil melihat Huang Putianyuan, "Sepupuku, sudah lama kamu tidak datang ke ibu kota kekaisaran. Ada urusan apa kamu kali ini, sampai kamu sendiri harus datang ke sini?" Huang Putianyuan tampak membungkuk dan berkata, "Yang Mulia, saya kesini hanya untuk meminta maaf." Kaisar tertawa lalu kemudian dia berkata, "Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Gerbang kekaisaran juga adalah keluarga kekaisaran meski saudara jauh. Namun gerbang kekaisaran sudah menjadi salah satu pilar yang sangat kuat di kekaisaran. Lalu permintaan maaf apa yang dimaksud oleh sepupuku ini?" kata kaisar tampak dengan wajah kebingungan. Huang Putianyuan tampak mengepalkan tinjunya dan dia berkata, "Ketujuh pilar telah membantu keluarga kekaisaran selama ribuan tahun. Seharusnya kami bisa memberi contoh yang baik untuk menjaga stabilitas kekaisaran. Namun hari ini ketiga pilar telah melakukan kesalahan yang fatal dan mencoba untuk menyerang kota Wingate dan menentang perintah dari kaisar. Ini adalah salah saya. Saya tidak bisa menjaga ketiga pilar ini untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kekaisaran di masa depan. Saya mohon maaf, saya benar-benar merasa bersalah akan hal ini." Di sini kaisar merasa tersindir dan matanya pun tampak menajam.
Ini terjadi karena meskipun ketujuh pilar itu setara dengan keluarga kekaisaran, namun kaisar sendirilah yang seharusnya mengawasi ketujuh pilar. Sedangkan di sini Huang Putianyuan mengklaim kalau itu adalah karena kelalaiannya dalam mengawasi ketiga pilar ini. Secara tidak langsung, Huang Putianyuan itu ingin mengatakan kalau ini adalah kewajiban dari mereka dan bukan kaisar. Kaisar kemudian dengan ekspresi dingin berkata, "Sepertinya sepupu terlalu berlebihan. Ini memang salah mereka bertiga dan tidak ada hubungannya dengan sepupu. Ini juga merupakan salahku, karena itu aku mengundang mereka untuk datang kemari." Shuge Changfeng kemudian berkata, "Benar kata Yang Mulia, meski gerbang kekaisaran adalah kepala dari ketujuh pilar, namun ini bukan tanggung jawab Anda. Anda jangan terlalu kejam pada diri Anda sendiri." Shuge Changfeng mencoba memberi pengertian pada Huang Putianyuan yang tujuannya sebenarnya adalah untuk membelanya. Kaisar tersenyum dingin. Dia kemudian berkata, "Jadi menurut Perdana Menteri, akulah yang salah?" Tidak, tentu saja Yang Mulia juga tidak bersalah. Tapi itu hanya karena mereka bertiga sedikit kelewatan saat membuat sebuah keputusan. Kaisar tampak marah setelah mendengar ini semua. Zantian pun yang tidak bisa menahan amarahnya, dia kemudian berkata dengan keras, "Shuge Changfeng, jadi apa menurutmu ini adalah masalah sepele meskipun mereka telah terang-terangan menentang dekret kekaisaran? Apa kau pikir perintah kaisar itu tidak lagi berarti?" Shuge Changfeng menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Dia berkata, "Pak Tua, tolong redam amarahmu. Aku sama sekali tidak bermaksud mengatakan itu. Tentu ini akan menjadi kejahatan besar karena mereka telah berani menentang dekret kaisar. Tapi jika mereka tidak sengaja, bukankah harusnya ini akan ada pemakluman?" "Apa maksudmu?" kata Zantian sambil membentak. Shuge Changfeng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Pak Tua, sudah kukatakan jangan terbawa emosi. Di sini ada Yang Mulia, apa kamu tidak menghormatinya? Jagalah sikapmu. Mereka bertiga mungkin bersalah, namun bukankah akan lebih baik jika kita menanyakan dahulu kepada mereka bertiga apa sebenarnya alasan mereka sampai berani menentang dekret kaisar?" Zantian tampak mendengus dan dia mencoba untuk menahan amarahnya. Mendengar ini, kaisar pun setuju dan mau mendengarkan alasan dari ketiga orang itu. Kemudian Yawangshan tampak mengepalkan tangannya dan berkata, "Yang Mulia, masalah ini semua terjadi karena akal bulus dari pelayan keluarga Luo, Shou Fan." Kemudian Yawangshan melaporkan semua perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh Shou Fan. Setelah Yawangshan selesai, Huang Putianyuan kemudian mengepalkan tinjunya dan berkata, "Yang Mulia, pencuri kecil ini telah melakukan banyak sekali kejahatan dan secara terbuka memprovokasi keagungan dari ketujuh pilar. Itu sama saja dia mencoba untuk memprovokasi keagungan dari kaisar sendiri. Mohon berikan saya perintah dan saya akan menghukum dengan tangan saya sendiri. Supaya ini nanti juga akan menjadi pelajaran bagi semua orang dan tidak lagi muncul orang-orang seperti Shou Fan ini. Keadilan dan kebenaran itu harus ditegakkan. Maka mohon berikan keadilan dari Yang Mulia." Setelah itu terdengar 3 buah ketukan, tak tak tak. Kaisar mengetuk kursi naganya. Setelah beberapa waktu memikirkan semua ini, dia pun kemudian berkata, "Kota Wingate sudah hancur 3 tahun yang lalu karena pertempuran antara pavilion Qianlong dan juga lembah neraka. Mereka mengajukan keluhan akan hal itu kepadaku, jadi aku memutuskan untuk melindungi mereka. Apalagi mereka juga adalah warga kekaisaran, maka aku juga bertanggung jawab akan semua itu. Mulai hari ini, lupakan semua yang telah terjadi dan aku tidak akan menuntut pertanggungjawaban dari pihak manapun. Namun akan kutegaskan sekali lagi bahwa kota Wingate itu terlarang bagi ketujuh pilar. Siapapun tidak boleh menginjakan kaki di sana. Jika kalian ingin menghakimi pelayan Shou Fan, tunggu dia sampai keluar dari kota Wingate. Aku tidak ingin kota itu hancur sekali lagi." "Yang Mulia, terima kasih atas kerendahan hatinya. Kami sangat beruntung memiliki kaisar seperti Anda. Semoga Anda panjang umur," kata Huang Putianyuan dan yang lainnya secara bersamaan.
Dalam pertempuran yang tidak terlihat ini, Kaisar telah kalah telak oleh gerbang kekaisaran serta Shuge Changfeng. Karena Kaisar tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Lalu setelah itu, Huang Putianyuan berkata, "Yang mulia, karena semua urusan saya telah selesai, maka saya dan mereka semua mohon undur diri terlebih dahulu." Setelah itu, Huang Putianyuan berbalik dan mereka semua pun mengikuti Huang Putianyuan pergi meninggalkan ruangan itu. Tapi sebelum mereka semua keluar, tiba-tiba sebuah suara terdengar. "Tunggu!" Teriakan yang keras itu membuat semua orang terdiam. Semuanya menoleh dan itu ternyata adalah Tuan Sima yang saat ini melihat ke arah Huang Pu Fenglei. Dia kemudian berkata, "Tuan Fenglei, sudah bertahun-tahun Anda tidak terlihat. Bagaimana dengan sebuah pertandingan kecil?" Sambil mengatakan itu, Tuan Sima melemparkan sebuah bidak catur ke arah Huang Pu Fenglei. Begitu bidak catur itu dilemparkan, para kepala keluarga merasakan tekanan yang luar biasa dari Tuan Sima. Tekanan ini bahkan tidak bisa ditangani dengan mudah oleh para ahli dari alam surga yang mendalam. Huang Pu Fenglei menangkap bidak itu. Kemudian sambil tersenyum dia berkata, "Tuan Sima sangat ahli dalam bermain catur dan dikenal sebagai Raja Catur. Bagaimana bisa orang tua ini dibandingkan dengan Anda?" Setelah mengatakan itu, Fenglei melemparkan kembali bidak catur Tuan Sima itu ke arahnya. Tiba-tiba kekuatan yang jauh lebih besar diarahkan ke arah Tuan Sima dan Kaisar. Tuan Sima dengan sigap melangkah maju dan berdiri di depan Kaisar, lalu dia menangkap bidak catur itu. Kekuatan yang luar biasa itu bahkan sampai membuat Tuan Sima terdorong selangkah ke belakang. Tuan Sima tampak kaget dan dia berkata, "Baru beberapa dekade kita tidak berjumpa, tapi kekuatan Tuan Fenglei tampaknya sudah meningkat dengan drastis. Saya khawatir bahkan saya tidak akan bisa menang melawan Anda dalam pertempuran yang sesungguhnya." Tuan Sima terlalu berlebihan. Kekuatan saya ini hanya meningkat sedikit. Itu pun karena saya telah menggunakan seluruh waktu saya untuk berkultivasi. Sedangkan Tuan Sima lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain catur. Jika Tuan Sima lebih serius dalam kultivasi, tentu saya bukanlah lawan Anda. Setelah mengatakan itu, Huang Pu Fenglei pun kemudian berbalik, dan semua orang mengikutinya dari belakang meninggalkan aula itu. Setelah mereka semua pergi, Kaisar tampak memukul singgasananya. Tampak kemarahannya pun memuncak dan tidak bisa ditahan lagi. Kaisar kemudian berkata, "Sekelompok pejabat dan pencuri telah bekerja sama. Hari ini aku dipaksa untuk menyerah di istanaku, namun tidak untuk di masa depan." Tuan Sima kemudian mencoba menenangkan Kaisar. Ini semua terjadi karena Menteri Shuge Changfeng ikut campur. Dia terlalu pandai untuk memutarbalikkan fakta hingga menjadi sangat sulit untuk berdebat dengannya. "Maafkan, saya tidak bisa membantu Yang Mulia. Saya sudah mencoba memprovokasi Huang Pu Fenglei, namun ternyata kekuatannya juga sudah meningkat dengan drastis. Maafkan akan kelemahan saya ini." Saat ini Kaisar tampak tidak berbicara lagi. Dia tampak termenung untuk beberapa saat. Zantian dengan wajah yang serius, dia kemudian berkata, "Rencana awal untuk menekan lembah neraka dan kedua pilar lainnya supaya mereka menjauh dari gerbang kekaisaran benar-benar gagal. Bahkan, gerbang kekaisaran justru menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan mereka berdua dan memperkuat hubungan di antara mereka. Ini benar-benar sangat buruk." Kaisar pun tampak mondar-mandir, seolah dia saat ini sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, Kaisar berhenti dan dia berkata, "Tuan Sima, turnamen 100 aliran akan segera dimulai kan?" "Benar Yang Mulia, itu sekitar 5 tahun lagi." Tuan Sima mengangguk dengan sedikit keheranan. Namun, tiba-tiba sebuah ide terlintas di benak Tuan Sima. "Yang Mulia, apakah Anda ingin melakukan itu?" Kaisar tertawa terbahak-bahak dan senyuman iblis muncul di wajahnya. Lalu kemudian dia berkata, "Alasan kenapa gerbang kekaisaran selalu menjadi nomor 1 di antara ketujuh pilar itu karena mereka selalu menempati posisi pertama setiap kali diadakan turnamen ini. Jadi, jika mereka tidak lagi menjadi posisi yang pertama,
maka mereka akan kehilangan momentum dan pengaruh. Mereka juga pasti akan segera turun. Tapi, selama ratusan tahun gerbang kekaisaran selalu memiliki bakat yang sangat luar biasa. Terutama tahun ini, mereka telah melahirkan seorang monster yang sangat menakutkan. Meski keenam pilar lainnya juga memiliki beberapa bakat dan bibit unggul, tapi mereka bukanlah lawan dari monster muda gerbang kekaisaran itu. Saya tidak tahu siapa yang bisa menyaingi bakat dari orang ini di generasi muda yang sama. Tiba-tiba, Tuan Sima termenung, dan dia berkata, "Ada satu orang." "Apa maksud yang mulia itu adalah Zhoufan?" kata Tuan Sima menyadari pemikiran dari Kaisar. Kaisar mengangguk dan tertawa jahat. Dia berkata, "Aku telah melindungi pria kecil ini dan keluarga Luo untuk waktu yang begitu lama. Jadi sudah saatnya dia untuk membalas budi. Selama dia bisa menekan gerbang kekaisaran dalam turnamen ini, aku akan memanfaatkannya dan mengangkat keluarga Luo menjadi pilar ke-8 dan menekan perluasan gerbang kekaisaran." Tuan Sima dan Zantian tampak saling memandang, tapi mereka hanya bisa terdiam setelah mendengar semua itu. Kita akan berpindah. Di sisi lain, Zhuge Changfeng dan yang lainnya sudah keluar dari ibu kota kekaisaran. Lalu Huang Putian Yuan sambil mengepalkan tangannya dia berkata, "Perdana Menteri Zhuge, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Tuanku benar-benar berterima kasih padamu." Zhuge Changfeng pun tersenyum sambil melambaikan tangannya, dan dia kemudian menatap Leng Wuchang yang saat ini terdiam. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, bukankah ini semua termasuk dalam rencana Anda, Tuan Leng?" sambil melirik Leng Wuchang. Leng Wuchang hanya terdiam dan dia tidak menjawab pertanyaan dari Zhuge Changfeng. Walaupun sebenarnya itu memang benar, semua ini adalah termasuk dalam perhitungan Leng Wuchang. Termasuk tertangkapnya ketiga patriark itu sebenarnya juga adalah siasat dari Leng Wuchang. Setelah itu, Zhuge Changfeng pun tersenyum dan dia berpamitan. Lalu dia pun menghilang dari pandangan semua orang. Leng Wuchang dan Huang Putian Yuan saling memandang lagi. Sekarang ada perasaan damai di dalam hati mereka. Mereka berpikir bahwa Menteri Zhuge itu memang benar-benar menakutkan. Dia bisa menebak semua rencana yang telah disusun oleh Leng Wuchang, dan bahkan dia membantu tanpa dimintai tolong. Setelah itu, orang-orang dari ketiga pilar itu pun meninggalkan tempat itu. Kita akan berpindah di kediaman Zhuge Changfeng. Dia tampak berjalan santai dengan senyuman yang merona di wajahnya. Lalu kemudian, kedua orang tua bawahan dari Zhuge Changfeng itu menyambut. Tampaknya Perdana Menteri hari ini sedang dalam suasana yang sangat baik. Zhuge Changfeng pun tertawa. "Benar, hari ini aku melihat sekelompok badut yang berpikir bahwa mereka telah menang." "Tapi, lihat saja nanti." Zhuge Changfeng tertawa tanpa melanjutkan kata-katanya. Kedua orang itu pun tampak bingung melihat hal ini. Dan, oke, kita akhiri sampai di sini dulu untuk spoileran kali ini. Kita akan lanjutkan lagi next time. Suara gue udah mulai berubah serak-serak basah ya. Ya, kita akan jumpa lagi next time di hari Minggu. Ya, semoga kalian tetap sabar untuk menanti updatean dari channel ini. Dan untuk rekan-rekan yang mau nyawer Mimin, boleh banget langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi. Ada link Saweria, lalu kemudian kalau misalnya buat transfer juga bisa lewat bank, yaitu Bank BRI. Itu aja untuk hari ini. Thank you banget sudah mendengarkan sampai akhir, dan thank you banget untuk yang sudah menggunakan VPN untuk mendengarkan spoileran dari Mimin. So, see you again in next video dan bye.